selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform seperti biasa ya. Jadi langsung aja kamu cek di Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Semuanya sama di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, Sindo News, RCTI Plus juga bisa ya. Dan untuk tema pada sore hari ini, Sobat Aksi Nyata, kita akan membahas mengenai mewujudkan kesetaraan pelayanan publik menuju Indonesia unggul dan sejahtera. Dan untuk membahas hal tersebut, sudah hadir di studio podcast Aksi Nyata, beliau adalah Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil 6 dari Partai Perindo, ada Bapak Kasidin. Selamat sore Bapak, sore, apa kabarnya? Ibu. Baik, sehat. Sehat ya, lagi musim hujan, jadi harus banyak-banyak minum vitamin nih. Tangsel gimana Pak, hujan terus ya? Tangsel hujannya lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan lama waktunya. Jadi emang harus jaga-jaga kesehatan. Tapi sekarang gimana Pak dengan kesibukan yang sebentar lagi kita bisa dibilang count the days lah ya untuk menuju ke pemilu. Lagi sibuk-sibuknya apa nih Pak Kasidin? Ya, sementara sibuknya sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaring suara agar mendapatkan suara maksimal untuk memenangkan saya sebagai caleg dari Partai Perindo untuk bagaimana mendulang suara sebanyak mungkin untuk meraih kursi di parlemen. Gitu. Dan Pak Kasidin ini kan dari Dapil 6 ya, artinya sudah mulai belusukan ke semua daerah gitu. Dari semua tempat Pak Kasidin bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan. Apa yang paling banyak didengarkan keluhannya dari masyarakat Tangsel tersebut Pak? Keluhan masyarakat Tangsel yang utama itu kebanyakan pelayanan masyarakat yang terkait BPJS yang masih agak belum begitu belum begitu memahamin karena kan banyak yang masyarakat yang belum teknologi, belum memahami teknologi gitu kan gitu. Jadi keluhannya tentang pelayanan BPJS itu melalui online, dari mulai pendaftaran apa cara-caranya perlu sosialisasikan lagi melalui media elektronik maupun ada sosialisasi ke masyarakat, baik penyampaian di tingkat kelurahan, RT gitu kan. Gitu. Tapi anak-anak mudanya gimana Pak? Kan banyak banget nih anak-anak gaul Tangsel gitu kan. Gen Z-nya, milenialnya juga banyak banget. Mereka seperti apa menanggapi permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Kan harusnya membantu kaum-kaum generasi yang sebelum-sebelumnya gitu loh Pak. Iya. Ya kalau itu kan mereka kadang-kadang kan banyak pada individu ya. punya ini ya, kesibukan masing-masing. Dan mereka kan juga karena penyampaian masyarakat tidak jarang ngobrol dengan yang generasi-generasi ini kan jadi gaptek karena individunya. Jadi PR-nya nih ke generasi baby boomers gitu ya untuk bisa adaptasi sama teknologi zaman sekarang. Betul. PR-nya di situ ya Pak? Iya. Berarti apa tuh selama ini yang sudah dilakukan? Apakah ada melakukan pelatihan-pelatihan kah atau semacamnya? Ya paling dia bertanya kepada yang ngerti gitu kan. Nggak semuanya ngerti, yang bisa ngerti bisa jelasin. Nah itu perlunya adanya penyampaian dari stakeholder namanya ya. Harus penyampaian kepada masyarakat melalui ada wadah forum-forum. Kalau sekarang kan di tingkat kelurahan tuh sudah ada namanya sistem Srembang atau bintek gitu kan. Nah, ada perlunya penyampaian dari tim BPJS untuk sistem bagaimana cara metodenya untuk mengisi aplikasinya seperti itu. Yang kedua ya masalah yang rawan lagi kan masalah ekonomi ya masyarakat ini akibat COVID yang berkepanjangan kan belum pulih benar gitu kan. Menanyakan masalah bantuan bansos itu yang kendala. Oke lah itu PR-nya ya. Tapi memang sekali lagi pada basicnya, pada hakikatnya memang membutuhkan kolaborasi gitu ya Pak Kasidin ya. Nah ini kalau kita berbicara soal pemilu 2024 bisa dihitung pakai jari ini tinggal berapa hari lagi ya Pak Kasidin ya. Seberapa optimis Pak Kasidin Partai Perindo ini bisa menang? Kalau saya pribadi di dapil 6 Kecamatan Cipta Timur itu saya optimis 90% Perindo bisa menang. 90%? 95%. Oh 95%. 5%-nya apa Pak Kasidin? 5%-nya itu waktu yang mepet nih. Waktu yang mepet waktu kita kan mepet ya. Misalnya sosialisasi itu masa kampanye beda sama 2019. Oke, apa bedanya Pak? 2019 kampanye panjang, kalau yang ini 24 ini pendek waktunya, cuma berapa hari itu
2 bulan kalau nggak salah waktu tapi kampanye. Tapi harusnya kalau di tahun segini, kalau menurut saya pribadi gitu ya Pak Kasiden, harusnya lebih mudah dong. Karena kan teknologi lebih luas. Kita bisa melakukan kampanye lewat cara apa aja. Seperti yang anak-anak Gen Z dan milenial rasakan sekarang ya. Betul. Gitu. Politik tuh berasa lebih dekat sama kita karena adanya teknologi itu. Betul. Tapi untuk menurut Pak Kasiden itu lebih menantang ya. Tantangannya apa Pak Kasiden? Tantangannya kan gini. Ya memang 50% generasi muda milenial sekarang kan pemilih yang ada di Tangerang Selatan. Iya. Tetapi kita merangkul yang bukan milenial itu kan dia butuh sosialisasi terjun langsung ke masyarakat. Itu tantangannya. Oke. Cara penyampaian sosialisasi itu karena waktunya mepet ya, terlalu sempit bagi saya mah sempit itu. Tapi kita semaksimal mungkin kan terjun ke lapangan, penyampaian programnya, visi misinya apa gitu kan kita harus sampaikan juga supaya pemilu sekarang ini masyarakat itu kan bukan money politik uang yang dipakai. Bagaimana kita membangun program. Membangun program itu bagaimana dia bisa memahamin kita gitu. Dia memahami kita, oh program seperti ini gitu kan. Harus itu sih yang kita jalanin. Jadi PR-nya itu adalah knowledge masyarakat Tangerang Selatan atas caleg-calegnya atau mungkin kemauan mereka untuk mencoblos datang ke nanti tempat pencoblosannya atau apanya nih yang paling PR nih kalau menurut Pak Kasiden? Paling PR itu figurnya. Oh, figurnya. Pengenalan terhadap calegnya gitu. Okay. Kalau sekarang kan figur penting ya. Betul. Figurnya. Siapa sih calegnya kalau kita nggak turun gambarnya orangnya kayak apa ini gitu siapa, kan. Gitu ini siapa gue lihat fotonya aja gitu kan. Nah, terus apa sih yang dia bangun? Apa sih yang dia programkan? Kan kalau gambar kan nggak bisa bikin program. Iya, ada foto gede terus ya apa gitu. Apa itu? Terus siapa itu? Apalagi anak sekarang kritis banget ya. Betul, iya. Wah, sangat vokal kalau sekarang. Sangat vokal. Nah, ini kalau kita berbicara soal tema kita ya pada sore hari ini mengenai pelayanan publik. Jadi kalau kita nih masyarakat biasa gitu ya, kalau kita merasakan pelayanan publik yang cepat, oh ini pemerintahannya oke banget nih. Pasti kan seperti itu ya pandangannya gitu. Nah kalau untuk di Tangerang Selatan nih selama ini bagaimana Pak? Nah kan kebetulan saya bukan warga Tangsel nih. Jadi saya nggak tahu nih bayangannya seperti apa. Tapi anak-anak gaul Tangsel teman saya banyak. Nah, kalau menurut saya pelayanan publik di Tangerang Selatan itu sangat berkembang. Katanya kayak bayi tabung. Kayak bayi tabung? Cepet gitu maksudnya. Oh perkembangannya pesat gitu. Oke. Walaupun Tangsel itu baru belum lama berdiri gitu kan, perpecahan dari kabupaten tapi sangat cepat dan PAD-nya juga tinggi sih, penghasilan PAD-nya juga. Jadi terhadap pelayanan masyarakat juga sekarang ada seperti posyandu sampai ke tingkat RT posyandunya, itu kan pelayanan publiknya bagus sih kalau menurut saya. Cuma ya memang tetap ada perlu lebih bagus lagi kan gitu. Sudah bagus harus lebih bagus lagi. Betul. Gitu. Atau kita bisa ngambil contoh mungkin selama 10 tahun Pak Ganjar di Jawa Tengah gitu ya punya aplikasi kan namanya Lapor Gup gitu. Jadi nanti siapapun masyarakat yang emang punya keluhan ya tinggal lewat aplikasi tersebut dan katanya sih fast respon. Dan akhirnya kan sekarang menjadi capres dan cawapres artinya program tersebut pasti akan diaplikasikan nanti ketika mereka terpilih begitu ya. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa tuh kalau memang aplikasi itu akan hadir di Indonesia untuk semua warga? Menurut saya sangat baik, sangat bagus karena kita lihat perjalanan Pak Ganjar di gubernur juga kan Jawa Tengah predikatnya naik gitu kan. Track recordnya bagus. Kalau memang itu langsung dikembangkan ke tingkat nasional mungkin lebih baik lagi, mungkin lebih kualitasnya mungkin Indonesia lebih baik daripada sebelumnya mungkin. Kalau sekarang sudah baik kan harus lebih baik lagi. Jadi lebih maju gitu. Lebih maju lagi. Masyarakatnya merasa puas, negaranya kuat, rakyatnya kuat, sehat semua, negaranya akan baik. Gitu. Tapi jadi balik lagi ke tantangan di Tangsel tadi ya Pak, soal melek teknologi ya kan, karena ini kan berhubungan banget dengan teknologi gitu. Orang kalau nggak bisa menggunakan aplikasinya ya percuma gitu loh, iya kan. Nah, tapi berarti itu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sama warga Tangsel. Dan apalagi kalau kita berbicara mengenai pelayanan publik. Selain itu Pak, yang harus dihadapi tantangannya apa? Selain mungkin masalah melek teknologi tadi ya, apalagi kalau kita mengaplikasikan aplikasi tersebut kalau memang jadi di Indonesia. Tantangannya adalah ya itu pengenalan lagi, pensosialisasiannya kepada masyarakat. Gitu. Apa sih tantangan sosialisasi di Tangsel Pak?
media massanya. Media massanya. Iya, penyampaian media massa itu kan baik media cetak maupun elektronik. Contohnya kalau sekarang orang udah elektronik udah banyak bisa melihat ya. Tapi yang cetaknya kan sudah hilang. Betul. Media cetaknya hilang. Padahal generasi sebelumnya tuh nempel banget sama media cetak. Media gitu, cetak dan sekarang hilang gitu ya. Gitu. Nah itu yang harus bagaimana sosialisasi pemerintah ke depan gitu kan. Jadi kalau dari media massa dari TV kan lebih banyak ya pada lebih nonton. Tapi kan kadang-kadang orang nggak semuanya nonton. Betul. Media elektroniknya, media televisi itu jarang gitu kan. Nggak semuanya smartphone, gadget gitu kan. Kalau yang di perkotaan mungkin lebih gampang, tapi yang di pedesaan sinyalnya susah gitu kan. Itu harus bagaimana pensosialisasiannya terhadap masyarakat yang di bawah gitu. Balik lagi ke infrastruktur ya kan supaya bisa merata semuanya gitu. Tapi memang semuanya harus merata, semuanya harus setara dan berkeadilan. Nah, ini tantangan lagi nih, apa yang harus dilakukan menurut Bapak nih kalau kita berbicara mengenai kaum perempuan dan kaum disabilitas, khususnya di daerah Tangerang Selatan ya. Harus ada pemberian persentase untuk seperti kayak untuk masuk sekolah. Ya tidak ada diskriminasi untuk disabilitas masuk di perguruan tinggi, yang kuliah maupun di sekolah SMP, SMA. Sejauh ini gimana Pak di Tangsel? Sejauh sini ada sih, cuma kan maksudnya lebih ini lagi kan supaya tidak ada merasa dibully atau merasa pihak disabilitas itu merasa minder gitu ya. Jangan sampai minder, harus ada badan yang mendorong mereka untuk semangat. Gitu. Berarti sampai sekarang belum ada Pak badan tersebut? Iya ada tapi kan tidak terekspos gitu kan. Tidak terekspos jadinya tidak maksimal. Tidak maksimal gitu. Harus ada gitu. Seperti LSM apa gitu yang bisa mendorong mereka supaya punya rasa semangat kan gitu. Maksudnya gitu sih. Jadi nanti kalau seumpama Bapak terpilih apa yang ingin diperjuangkan Pak? Kalau saya yang akan saya perjuangkan adalah apa yang menjadi keluhan masyarakat di Tangerang Selatan khususnya Dapil Kecamatan Ciputat Timur. Akan saya bantu memfasilitasi menjembatani antara keluhan masyarakat dengan pemerintah di bidang apa yang dia keluhkan. Tinggal ketika dia mengadu kepada saya akan saya buat suatu bahan acuan untuk dipertemukan kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ini keluhannya seperti ini kita rapatkan dulu gitu kan gitu. Kita rapatkan keluhannya apa. Iya. Oke, Bapak lulusan PR ya Pak ya, jadi relasi, senang membuat relasi bersama orang-orang begitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak mudanya Pak, untuk Gen Z dan juga milenial, pesannya apa nih supaya ini paling penting, tidak golput? Ya. Kepada masyarakat warga milenial atau generasi Gen Z, saya harapkan untuk tidak golput karena tanggung jawab negara ini, tanggung jawab Kota Tangerang Selatan ke depannya ada di tangan Anda, bukan di tangan kami. Karena adanya regenerasi ke depannya adalah dipegang kalian semua. Jadi saya harapkan tentukan pilihan pilihan Anda untuk tidak golput. Karena suara Anda, satu suara Anda bisa membangun negeri ini lebih baik gitu. Betul, 14 Februari. 14 Februari datang ke TPS. 14 Februari 2024 datang ke TPS terdekat di wilayah Anda untuk menyalurkan hak suara Anda. Bapak nomor berapa Pak? Saya nomor 2. Nomor 2. Calegnya, presidennya nomor 3. Presiden nomor 3, caleg nomor 2. Partai Perindo nomor 16 ya, jangan lupa ya. Partai Perindo nomor 16. Itu dia. Nah, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Sobat aksi nyata yang mau bergabung dengan Partai Perindo, silakan kamu langsung masuk ke websitenya di www.partaiperindo.com, atau kalau mau lebih simpel lagi, kamu langsung download aja aplikasi Partai Perindo. Caranya download aja di App Store atau Play Store, atau tinggal scan aja barcode yang tersedia di layar sini ya. Sekali lagi Bapak terima kasih sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga lancar terus sampai nanti pemilu 2024. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Amin. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia
arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.